Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Kali ini Dapur Dina mau bikin nasi ayam Hainan ala Dapur Dina, yang hasilnya akan seperti ini. Kita akan lakukan selangkah demi selangkah, lengkap dengan sambal jahenya dan kuahnya juga, ya. Bahan-bahannya sederhana banget. Kita udah beli, kalau mau pakai ayam utuh bisa ya, tapi saya pakai paha atas aja. Ini paha atas saya beli yang udah ada, yang masih berkulit dan ada tulangnya. Nah, kulitnya udah saya udah saya kulitin gitu. Saya pisahkan di mangkok yang berbeda. Jadi bahannya ayam, terus ini daun bawang, jahe, bawang bombay dan bawang putih. Ini bahan ayamnya, dan ini buat kuahnya nanti saya pakai daun bawang juga, dan ini bawang putih yang udah saya cincang dan saya tumis, bawang putih goreng ya. Dan ini saya kebetulan punya sayur Jepang ya di kulkas, jadi saya pakai aja. Dan tentu saja beras, dan ini kulit ayam yang tadi saya bilang itu, jahe dan bawang putih goreng. Ini adalah minyak wijen, merica putih, gula dan garam sesuai selera aja ini. Dan ini ada jahe lagi, bawang putih lagi, dan daun bawang lagi. Juga pakai ketimun buat pendampingnya nanti, dan daun cilantro ya. Ini saya udah panasin, didihkan air dulu. Ini airnya udah mendidih. Saya mau masukin aja semua ayamnya. Jadi kira-kira kerendam semua kayak gini. Dan ini airnya saya pakai melimpah ruah, karena saya akan pakai juga untuk memasak nasinya nanti ya. Kita masukin aja semua bawang bombaynya. Dan semua yang ada di piring ini aku mau masukin aja. Aduk-aduk dikit bentar. Ini merica dan garam ya. Dan sedikit gula. Saya tutup dulu. Ntar kalau udah mendidih saya langsung kecilin apinya ya. Tuh masih belum kok. Ini udah mendidih kayak gitu ya. Udah mendidih kan. Nah, saya mau langsung tutup balik lagi. Dan saya mau kecilin banget apinya. Api kecil aja. Pakai ini ya. Dari tadi apinya api kecil terus. Saya pakai yang nomor 2. Ini kan kompor listrik, jadi saya kira-kira aja nomor 2. Kira-kira kayak gitu. Saya mau pastiin si ayamnya ini bener-bener matang ya. Kalau ayamnya udah bener-bener matang, nih saya yakin ini udah bener-bener matang. Udah, kita akan sisihkan ayam dan airnya kita pisahkan ya. Ini saya mau ambil semua ayamnya ya. Saya taruh di piring. Jadi teman-teman pastiin aja ayamnya tuh harus bener-bener matang ya. Jadi tengahnya itu udah nggak warna merah muda lagi kayak gitu ya. Dan ini udah saya matiin. Ini saya punya garam sedikit aja. Saya punya ini juga ya, apa tuh, minyak wijen. Secukupnya aja sesuai selera. Saya mau aduk dia rata, dan saya mau olesin ayamnya ini lagi panas-panas kayak gini. Langsung aja saya olesin minyak wijennya dan campuran garam. Biar dia itu wanginya langsung dahsyat loh. Kebawaan gak sih? Maaf ya, kamera ini tidak terlalu canggih, tidak bisa membawa baunya keluar. Ini saya sisihkan, saya buang ya, udah selesai penggunaannya. Ini semua kulit ayamnya yang tadi itu mau saya masukin langsung aja. Jadi ini udah keluar minyak sedikit aja kayak gini, udah ya. Saya mau udahan aja. Berasnya tadi saya udah cuci bersih dan saya buang airnya. Udah siap. Sekarang ini si kulit ayamnya tadi mau langsung aja saya masukin. Dan ini udah ada tadi bawang putih goreng yang saya goreng pertama kali tadi ya. Saya nggak liatin di video, tapi saya goreng bawang putih. Saya mau isi ini
kuahnya. Kalau kuah atasnya itu terlalu berminyak, bisa dibuang ya, bagian atas-atas lapisan atasnya itu bisa dibuang. Nah ini menurut suamiku tadi kebanyakan, jadi aku keluarin lagi ya, sesuai selera ya si kulitnya itu. Dan sekarang saya mau isi dia dengan garam. Sesuai selera aja, sejumput gula. Saya mau aduk lagi. Saya suka lihat tuh ada yang ayam Hainan dikasih daun pandan pas masak nasinya. Monggo ya kalau suka. Kalau aku nggak suka, gini aja. Siap, kita masak. Nah, kalau saya biasanya masak nasi biasa, kalau dengan 6 cup kayak gini kan ukurannya ini ya, 6 kalinya ini, itu biasanya saya airnya di 6 ini kan, di garis nomor 6 ini. Itu kalau masak nasi biasa. Tapi kalau masak nasi Hainan ini, saya 6 cup ini, 6 kayak ginian, airnya itu nanti akan di angka 8 sini. Jadi lebih banyak daripada saya masak nasi biasa. Karena kan kaldunya itu panas ya. Dan saya akan tambahin juga dengan kulit ayam itu kan. Jadi dengan kulit ayam, dengan airnya itu akan di garis 8 sini. Sambil nunggu ini masak, kita bikin kuah ayamnya dan bumbu jahe bawang putihnya itu. Yuk. Ini labu syamnya udah saya rebus tadi ya. Dan ini air rebusan yang tadi, saya mau langsung aja didihkan, dicampur dengan bawang putih goreng. Saya suka daun bawangnya yang agak banyak. Saya mau isiin juga garam dan gulanya, semua sesuai selera kita. Seperti biasa saya tutup biar cepet dia ini prosesnya. Saya juga udah rebus telur. Jadi buat nambahin ya, karena ntar sore seperti biasa hari Senin teman-teman kita pada ngumpul di rumah. Jadi kita makan rame-rame. Tadi kayaknya ayamnya kurang banyak, jadi saya rebus telur ya kan. Kita diberi hikmat, akal budi, gimana menyiasati biar agak banyak. Pakai telur deh di sampingnya. Matiin dulu karena ini udah mateng tadi. Kalau nggak pakai Jepang nggak apa-apa ya. Ini kan ke saya ada pas ada ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Jadi biar kuahnya itu nggak polos gitu loh. Nah, sambil nunggu nasinya mateng, kita bikin sausnya ya. Saus jahe kan biasanya kita pakai parutan aja. Kalau nggak ada parutan, dicincang kecil-kecil juga bisa, dicincang aja. Atau di food processor bisa, di blender juga nggak masalah. Takut. Jadi ini mau saya cincang aja, sisanya ini udah sebagian saya parut, sisanya akan saya cincang ya. Jadi nggak ada yang terbuang ya kan, dan jari-jariku juga aman, nggak kena parutan. Sekarang saya mau panasin wajan, atau saya pakai teflon aja yang adanya ini. Panasin minyak. Ini juga sisa yang tadi buat kuahnya itu saya jadiin satu aja. Ini sebenarnya sesuai selera ya, tapi kalau menurut saya jahenya itu idealnya lebih banyak daripada si bawang putih, karena bawang putih itu dia tuh sangat keras aromanya daripada si jahe. Lihat ya, udah mulai berasap panas banget, menandakan dia sangat panas. Hati-hati ya, hati-hati sekali. Aduk dulu. Dikit lagi, dikira-kira aja ya. Saya segitu aja nih, ini aja udah cukup. Dan ingat kan tadi itu kita punya untuk olesan itu tadi si minyak wijen dan garam itu, ingat nggak? Biar nggak kebuang, saya mau masukin aja langsung ke sini ya. Selain dia juga menambah wanginya ini, saya tambahin garam dan gula. Dahsyat pokoknya saudara-saudara. Ini masih masak ya, masih memasak. Saya buka dulu sebentar. Kita akan aduk. Wow, wanginya dahsyat. Ini udah mateng nasinya.
Ingat kan tadi saya di pertengahan itu saya aduk dia dulu ya. Terus ini kayak gini hasilnya kira-kiranya. Wow, dahsyat, wangi banget. Kita coba sama-sama. Ini luar biasa banget. Dan ayamnya itu mengkilat ya. Mengkilat itu karena saya olesin dengan minyak wijen tadi itu. Kan ingat kan kalau saya makan itu dicetak nasinya biar rasanya dahsyat. Pakai ayam, nasi, dan ini jahenya dikit. Ini pakai sambal juga bisa ya. Saya udah ada sambal tuh. Tapi sambal beli jadi nggak tak pajang di sini. Wow, udah siap. Wow. Kuahnya ayam banget. Ini sederhana banget, gampang bikinnya gampang. Nasinya itu matangnya bagus banget ya. Rasa jahe, bawang putih tuh makannya kayak gini. Nasi, jahe, ayamnya, dan sederhana banget. Kamu selesaiin makan semuanya ini, teman-teman. Ini semua harus dicoba ya. Oh iya, tadi saya udah bikin ini juga. Ini adalah bubur candil ya, atau bubur kolak biji salak ya, ala Dapur Dina. Wow, masih mengepul saudara-saudara. Bisa dilihat resepnya di bawah, ada description box, itu udah diklik aja ya, ada linknya. Dan sekalian juga saya mau mengucapkan halo, apa kabar teman-teman baru kami, banyak sekali ya, di mana saja teman-teman berada, khususnya yang ada di Malaysia, Australia, New Zealand, Irlandia, dan juga ada di Moskow. Apa kabar teman-teman? Salam kenal dari kami berdua. Terima kasih buat supportnya selalu di Dapur Dina ya.